Iya baik, pada pagi ini saya akan menjelaskan mengenai materi masuknya Islam dan proses Islamisasi di Banten serta peninggalannya. Adapun pokok pembahasan pada materi ini ada sejarah masuknya Islam di Indonesia, proses Islamisasi di Banten, raja-raja dari Kerajaan Banten, serta peninggalan Islam di Banten. Pertama itu ada sejarah latar belakang masuknya Islam ke Indonesia. Nah, masuknya Islam ke Indonesia ini, Islam dipercaya tiba di Indonesia langsung dari Timur Tengah melalui jasa para pedagang Arab Muslim sekitar abad ke-7 Masehi. Ketika dari Persia, Islam tiba di Indonesia melalui peran para pedagang asal Persia yang dalam perjalanannya singgah ke Gujarat sebelum ke Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi. Lalu kedua ini ada proses Islamisasi di Banten. Proses masuknya Islam di Banten, penyebaran agama Islam di wilayah Banten dilakukan secara intensif sejak masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin pada tahun 1526 hingga 1570. Ajaran Islam ini disebarluaskan baik di kawasan pesisir maupun di pedalaman. Maulana Hasanuddin merupakan tokoh sekaligus penguasa Islam pertama di Banten yang menyebarkan agama Islam. Lalu ketiga ini ada raja-raja pada masa Kesultanan Banten. Pertama ada Maulana Hasanuddin atau Pangeran Sabakinkin dari tahun 1552 hingga 1570. Lalu kedua ada Maulana Yusuf atau Pangeran Pasarean dari 1570 hingga 1585. Lalu ketiga ada Maulana Muhammad atau Pangeran Sedagrana dari 1585 hingga 1596. Lalu ada Pangeran Ratu dari 1596 hingga 1647. Lalu ada Sultan Abu Al-Mali Ahmad dari 1647 hingga 1651. Lalu ada Sultan Ageng Tirtayasa dari 1651 hingga 1682. Terus ada Sultan Haji dari 1683 hingga 1687. Sultan Abul Fadi Muhammad Yahya dari 1987 hingga 1690. Lalu ada Sultan Abu Muhasih dari 1690 hingga 1733. Lalu ada Sultan Abul Fatih dari 1733 hingga 1747. Lalu ada Ratu Syarifah Fatimah dari 1747 hingga 1750. Lalu ada Sultan Arif Zainul dari 1753 hingga 1773. Lalu ada Sultan Abul Mafakir dari 1773 hingga 1799. Sultan Abdul Fatih dari 1799 hingga 1803, Sultan Abdul Nasar dari 1803 hingga 1808, dan terakhir ada Sultan Muhammad dari 1808 hingga 1813. Lalu keempat ini adalah peninggalan Islam di Banten. Pertama ini ada Masjid Agung Banten. Keunikannya adalah bentuk menaranya mirip seperti mercusuar dan bagian atap masjid mirip pagoda. Lalu kedua ada Keraton Surosowan. Istana ini menjadi sentral pemerintahan Kerajaan Banten sekaligus sebagai tempat tinggal para sultan di Banten. Lalu ada Keraton Kaibon. Istana ini merupakan tempat tinggal Bunda Ratu Aisyah yang merupakan ibunda dari Sultan Saifuddin. Lalu keempat ada Benteng Spellwich. Benteng ini adalah bukti penjagaan Kerajaan Banten atas serangannya laut sekaligus digunakan untuk memantau aktivitas pelayaran. Kelima ada Danau Taksikardi. Danau ini adalah danau buatan pada masa pemerintahan Sultan Maulana Yusuf dengan lapisan batu bara dan keramik. Keenam ada Vihara Avalokiteshvara. Peninggalan ini ialah bukti akan keterbukaan Kerajaan Banten dengan seluruh agama. Dan terakhir ada Meriam Ki Amuk. Meriam ini terletak di dalam Benteng Spellwich. Dinamakan demikian karena konon katanya meriam ini memiliki daya tembakan yang jauh dan ledakan yang dahsyat. Sekian untuk materi hari ini. Terima kasih.